Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Rizal, Waalaikumsalam warahmatullahi Kang Epul. posisi kabarnya sudah di Bandung, Pak ya? Alhamdulillah. Iya. Kabarnya tadi malam di Polda Metro itu sampai dini hari, Pak ya, sampai tengah malam itu diperiksa. Nuhun dugi setengah 12 itu. Setengah 12, luar biasa. Ditabuh setengah 11. 13 jam kurang lebih. Kirang langkung. Masya Allah. Jadi sahabat semua, sahabat Ermo, ini ada 70 pertanyaan, 13 jam pemeriksaan. Ini tentu pertanyaannya adalah apakah ini sedang mencari kebenaran atau sedang mencari kesalahan Pak Rizal Fadila ini. Ya. Nah, bagaimana Pak Rizal perasaannya setelah 13 jam diperiksa itu? Ya, kalau selintas kelihatannya memang bukannya mencari kebenaran, mencari kesalahan gitu ya. Kalau saya bisa tangkap gitu dari keseluruhannya, ya sebatas kemampuan memberi jawaban untuk tidak sampai ketemu kesalahan ya kita upayakan gitu ya. Tapi tidak tahu apakah dalam penilaian dia itu ada hal-hal yang bisa dikualifikasikan salah dan masuk dalam frame-nya, itu wallahu alam lah. Tapi yang jelas bahwa semua yang ditanyakan ya kita jawab gitu kan, sebagaimana keharusannya dalam pemeriksaan, khususnya kalau sekarang kan penyelidikan sebagai saksi begitu kan, saksi atas laporan Pak Jokowi berkaitan dengan pencemaran nama baik, fitnah, dan juga pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 32, 35 Undang-Undang ITE. Nah, saya juga sempat menyimak podcastnya Pak Rizal dengan Pak Refli Harun bersama advokat Pak Rizal ya, Pak, saya agak lupa namanya. Gunawan Parikesit. Pak Gunawan Parikesit. Itu saya menyimak 1 jam lebih tadi pagi. Memang nggak sempat nonton live karena live-nya sendiri tengah malam itu. Setengah 2. Iya. Yang menarik adalah ada pernyataan dari Pak Rizal atau yang lainnya tentang status posisi orang-orang yang menjadi terlapornya pun belum muncul gitu, Pak. Padahal saya mendengar bahwa di kesempatan sebelumnya ketika Pak Jokowi melaporkan itu kuasa hukumnya menyampaikan bahwa ada 5 inisial. Ada RS, K, ES, dan sebagainya. Nah, itu maksudnya bagaimana Pak? Bukannya sudah keluar 5 inisial itu? Ya, kayaknya itu inisial palsu ya. Ini zaman palsu gitu kan. Jadi bukan saja indikasi atau dugaan ijazah palsu, tapi juga indikasi inisial palsu. Kenapa maksudnya bisa begini Kang Epul, maksudnya begini, itu yang diungkap oleh kuasa hukum kan gitu. Kemudian juga di berbagai media ada variasi lain gitu kan, ada yang saya masuk gitu kan, ada yang enggak gitu. Jadi variasi 5-nya itu ada yang akhirnya menyebut juga ya mungkin ini 5+1 katanya. Gitu. Pokoknya jadi apa bahan isu gitu kan di publik. Nah, saya tanya itu Kang Epul ke pemeriksa gitu ya, Pak gitu kan. Saya ini kan sebagai saksi atas laporan tentu ada terlapor gitu kan. Nah, terlapornya itu siapa? Sehingga saya menyaksikan apa yang saya dengar, saya lihat, saya ketahui berkaitan dengan
terlapor kan gitu. Rupanya jawabannya itu yang bikin ya agak mengejutkan juga begitu Kang Epul, bahwa ini terlapornya dalam lidik gitu. Terlapor dalam lidik, ya rasanya juga masih agak bingung juga begitu ya. Kok terlapor dalam lidik? Jadi diselidiki Ini dulu. istilah baru begitu yang Pak Rizal baru dengar Iya, atau memang tidak lazim? tidak gitu kan, tidak lazim terlapor dalam lidik gitu kan. Kalau karena ini masalahnya deliknya delik aduan gitu. Hmm. Delik aduan itu lah delik ya, delik yang seseorang dilaporkan atas penghinaan gitu kan, Ya, penghinaan atau ya. pencemaran nama baik atau fitnah. Itu karena itu si pengadu harus datang sendiri itu kan. Satu, karena dia yang difitnah, dia yang dicemarkan. Ya, Yang kedua, betul. ya harus ada siapa yang mencemarkan gitu. Siapa Hmm. yang memfitnah gitu. Nah, Nah, ini tidak ada. itulah yang kemudian muncul mungkin terpaksa dibuat inisial. Tapi itu adalah pola pengelabuan itu, bahwa ternyata yang saya tanya langsung belum ada terlapornya gitu. Bahkan katanya nanti dari diselidiki dulu, saksi-saksi diminta keterangan dulu, baru katanya diketahui siapa. Lah, ini kok yang mau dilaporkannya nunggu dulu keterangan orang-orang yang sebanyak-banyaknya, ya nggak bener dong itu dari sisi delik aduan tadi gitu. Sehingga mulai kita pertanyakan, ini kok ada yang namanya terlapor dalam lidik gitu. Nah, Nah, gitu. Jadi ini diskursus hukum sebenarnya buat para praktisi ataupun akademisi bisa diperdalam ini gitu. Dan itu terjadi justru di seorang pelapor yang namanya Joko Widodo, ya, yang ya, ya. mantan presiden. Nah, ini jadi akhirnya, loh, ini ada karpet merah nih, gitu. Kontroversi muncul, gitu, dari sisi tadi ya, terlapor dalam lidik, gitu, Kang Jadi Epul. terlapor dalam lidik itu belum ada presidennya gitu Pak ya? Ya, yang saya ketahui ya belum, terutama untuk spesifikasi delik aduan gitu ya. Yang lain mungkin saya belum melihat bandingannya gitu. Tapi untuk delik aduan bagaimana bisa gitu dari sisi ilmu hukum yang kita ketahui, kalau orang mengadukan seseorang, berarti seseorangnya harus ada yang diadukan atau gitu, Ya, gitu. ya itu logika Bahkan sederhana. kuasa hukum kita mengatakan kalau begitu ini laporan pengaduan imajiner, Nah, goib gitu kan. ya, 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 ya. Baik. Aduh. Memang banyak yang mempertanyakan ketika 13 jam dengan 70 pertanyaan itu, ya tentu ini pasti lebih lama dari ujian skripsi yang menghasilkan ijazah begitu Pak ya. Tapi eh, secara apa ya rasa mungkin Pak Rizal dulu ingin penasaran ingin tahu apakah merasa sedang dicari kesalahannya kemudian untuk ditersangkakan atau memang betul-betul sedang mencari materi kebenaran begitu Pak? Ya itu tadi gitu ya, kalau saya sendiri sebenarnya tidak Hmm. merasa harus terkelabui gitu kan. Kita jalankan sebagaimana mestinya. Kalau ada seorang memeriksa, menanyakan, ya kita jawab gitu kan. Hmm. Yang relevan ya kita jawab, yang tidak relevan ya itu kita tidak menjawabnya gitu kan. Atau yang tidak tahu ya tidak tahu gitu. Itu Nah, saya kira hal yang normal saja dari sisi ya, itu ya. gitu. Hmm. Tapi kita bisa mengetahui dari tadi kok mencari kesalahannya, akhirnya kita bisa menyimpulkan dari ujung setelah itu fokus-fokusnya apa gitu kan. Ah, Misalnya soal oh kok video yang ditunjukkan ini satu dua tiga, setelah itu apa sih yang selalu disudutkan di video itu kan, sehingga kita bisa oh ini sedang mencari apa hal-hal yang saya bisa menyebut di video itu misalnya ijazah palsu. Jadi kan secara keseluruhan itu hmm. kita tahu dalam hukum dugaan
ijazah palsu gitu ya. Tapi dicari video-video yang secara perasanya ijazahnya palsu, jadi terkesan saya menuduh gitu kan ya, padahal dari sisi kalau dibacanya keseluruhan tidak seperti itu, tapi itu dijadikan ditonjol-tonjolkan gitulah seolah-olah, jadi ingin mencari frasa kita telah menuduh gitu bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, padahal melalui pengadilan gitu kan, pidana perdata sampai ke Bareskrim kita mengadukan, sampai ke Jogja dan ke Solo itu untuk mencari gitu kan kebenaran material apakah ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau palsu, kan begitu ininya itu gitu kan, kerangka berpikir dan kerangka tindakan gitu yang kita lakukan. Ini tidak, jadi dikesankan dicari kesalahan itu yang maksudnya tadi Kang Epul gitu ya, dicari kesalahan seolah-olah kita sudah menuduh ijazahnya palsu gitu kan. Tidak begitu konteksnya Tidak ya. begitu, karena kalau begitu mah nggak usah sibuk-sibuk atau kita ke pengadilan, sibuk langsung aja udah gitu kan. Kalau itu kenapa harus ke Bareskrim diadukan segala, minta Bareskrim melakukan upaya-upaya yang ternyata jalan upaya-upaya itu kan, bagaimana diadukan oleh TPUA, Tim Pembela Ulama Aktivis.